Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kembali ke Tata Steel Master teman-teman yang berlangsung di Belanda. Kali ini di babak kedua, Magnus Carlsen melawan Anies Giri. Dimulai dari D4, kuda F6 dijawab oleh Anies Giri. C4 dan E6. Kuda F3, D5 dan G3. Gajah ke E7. Untuk mempersiapkan rokade, di sini dijawab dengan gajah ke G2. Hitam rokade dan putih rokade. D kali C4 dijawab dengan kuda ke A3 untuk mengambil pion itu, teman-teman. Dan di sini ternyata langsung dipukul oleh hitam. Jelas rusak struktur dari sayap menteri ini. Pion kali gajah dan gajah ke D7. Setelah gajah ke D7, A4. Dilanjutkan dengan gajah ke C6 untuk melirik dari pertahanan sayap raja dari Magnus Carlsen, teman-teman. Gajah ke A3. Setelah benteng diancam bergeser ke E8, menteri langsung ke C2. Kuda B ke D7 dan benteng A ke C1. Target adalah ingin mengambil pion ini, teman-teman. Tujuan dari Carlsen A6 dan di sini langsung diambil. Kuda ke B6, menteri C3. Di sini langsung dipukul oleh kuda. B3 menteri dan menteri ke D5. Mengajak pertukaran di sini. Tapi di sini, teman-teman, langkah kejut dimainkan oleh Carlsen adalah memukul gajah yang di C6. Jelas di sini menukar kualitas. Dan jika di posisi ini menteri tetap memukul menteri, maka akan terjadi pion kali menteri. Setelah pion kali benteng, dan di sini kuda dipukul yang di A4. Satu perwira ketinggalan dari hitam jika langkah tadi dimainkan. Baik, kembali ke posisi. Di saat benteng kali gajah di sini, menteri memukul benteng. Dia takut ketinggalan satu perwira, teman-teman. Kuda ke E5. Setelah diancam menteri ini dengan double ancaman, yakni kuda dan gajah, ke B5. Lagi-lagi dia mengajak pertukaran. Ditolak dengan ke C2 oleh putih. Kuda ke D5. Di sini benteng ke B1, teman-teman. Setelah diancam menteri ini, dia langsung ke A5. Dan gajah memukul kuda di sini. Tidak dipukul oleh menteri karena kuda yang di A4 akan ketinggalan, yakni dipukul dengan pion. Benteng kali pion dan dilanjutkan dengan C5. Jelas dari putih sudah kalah kualitas di sini, teman-teman. Dijawab dengan menteri F5. Diabaikan serangan itu. Pion yang ke B5 ini, teman-teman, untuk pertukaran di D5 dan C5, Carlsen memilih untuk mengincar F7. Jika di posisi ini F6, tentu ini juga bunuh diri karena datang menteri ke D7. Dan ini tidak bisa dilindungi, kemanapun perlindungan dari hitam akan sia-sia. Walaupun ke D8 tetap akan dipukul checkmate. Baik. Di saat menteri ini ke F5, teman-teman, langkah partai dimainkan oleh Anies Giri, benteng ke F8. Di langkah ke-22 ini, teman-teman, banyak kompleks kemungkinan yang terjadi di partai, teman-teman. Carlsen tetap memukul pion yang di F7. Setelah dipukul, menteri langsung ke D8. Dia memberikan ke kuda, tapi tentu ketika ini dipukul hanya terjadi pertukaran saja. Sementara dari putih sudah kalah kualitas, teman-teman. Jika di sini kuda ke H6, kalau memang dipukul oleh hitam, tentu ini checkmate. Tapi di saat kuda H6, bagaimana kalau raja ke H8? Ini hanya bolak-balik. Nantinya akan melahirkan remis yang tidak berujung, teman-teman, karena tidak mungkin
dari hitam mau mengalah, karena setiap ketika dia mau mengalah harus kalah. Makanya lebih baik menahan untuk remis. Baik, kembali ke posisi di saat menteri ini ke-8 teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh Carlsen memukul pion yang di C5. Menteri ke F6, dan sekarang menteri tidak bisa menghindar. Menteri kali menteri dan pion kali menteri. Kuda ke-6 cek dan raja ke-8. Setelah raja ke-8 datang C6. Ancaman pion promosi ini menakut-nakuti dan membuat arah serangan dari hitam sudah tidak berarah teman-teman. Benteng F ke C8 untuk menahan laju promosi ini C7, dan setelah C7 datang kuda C3. Dia bermanuver untuk mengambil pion yang di C7 itu. Gajah ke B2, dan di sini ketika kuda bergerak tentu akan dipukul oleh gajah pion yang di F6. Sekaligus ancaman checkmate teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh hitam dengan pion ke D4. Kuda ke F7 cek, dan di sini raja ke G7 karena tidak ada pilihan langkah. Dilanjutkan kuda ke D6 dengan mengancam benteng, raja ke G6. Raja F1 di sini, kuda ke B5. Setelah mengancam pion yang di C7, langsung diambil benteng oleh Carlsen. Benteng kali kuda dan A4. Sengaja kuda ini diusir agar dia memukul pion yang di C7 teman-teman. Kuda kali C7 dan gajah memukul pion yang di D4. Kuda ke 6, ini langkah pukulan terakhir dari Anies Giri teman-teman. Jawaban kunci ini langsung membuat dari Anies Giri menyerah. Kemana langkah terbaik untuk putih adalah gajah ke 3. Di posisi ini Anies Giri langsung menyerah teman-teman. Luar biasa dari dua Grandmaster ini teman-teman. Langkahnya sangat rapi dan nol blunder. Tahu Anies Giri kalaupun dipaksakan ini di permainan akhir pasti kalah. Makanya di posisi ini dia langsung menyerah. Baik, sekian dulu, sampai berjumpa di babak berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.